Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Kusuma Dinata, NPM 23061185561. Berikut ini adalah tugas untuk CLD dan flow diagram pada mata kuliah Sistem Dinamik dan Pemodelan dengan dosen pengampu Pak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa. Tugas CLD dan flow diagram ini saya ambil dari tugas akhir ketika S1. Tugas akhir saya berjudul Pemodelan Sistem Islanding dengan penggunaan pembangkit terdistribusi pada sistem tenaga listrik. Secara umum, dari tugas akhir ini adalah dilatar belakangi oleh penggunaan pembangkit terdistribusi yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan dunia terhadap sistem kelistrikan yang andal dan efisien. Hal ini mengubah sistem penyediaan tenaga listrik yang awalnya radial dan satu sumber dari PLN seperti itu menjadi skema smart grid yang dapat mengelola jaringan distribusi aktif di mana energi listrik dihasilkan juga dari penggunaan unit pembangkit terdistribusi. Dalam prakteknya, hingga saat ini penyalaan jaringan hanya dengan pembangkit terdistribusi atau islanding merupakan kondisi yang tidak disarankan. Terdapat bahaya keselamatan untuk manusia bila mana saluran menyala saat grid PLN mati. Ditambah pula adanya resiko tegangan dan frekuensi akan keluar dari batas yang diperbolehkan dan menghasilkan kualitas listrik yang buruk untuk pelanggan. Namun, perkembangan berikutnya membawa islanding adalah menjadi suatu terobosan yang dinilai dapat dilakukan. Standar IEEE 1547 mengatur spesifikasi dan syarat-syarat standar untuk melakukan interkoneksi antara pembangkit terdistribusi dengan jaringan listrik utama. Dengan sukses mengimplementasikan islanding, tentunya kita akan dapat meningkatkan keandalan jaringan dengan mampu menyuplai listrik ke pelanggan saat grid mati, mengurangi pembebanan grid, dan juga meningkatkan kualitas parameter kelistrikan jaringan. Dengan demikian, analisis sistem tegangan untuk memodelkan sistem interkoneksi dan islanding di mana menggunakan pembangkit terdistribusi akan dapat terus bekerja menyuplai daya di saat grid mati menjadi sangat diperlukan. Sehingga tugas akhir ini akan melakukan simulasi pemodelan tersebut. Sedikit dasar teori untuk mengawali pembuatan nanti causal loop diagram adalah terkait dengan pembangkit terdistribusi. Pembangkit distribusi atau dalam bahasa Inggris disebut distributed generator atau DG ini secara umum merujuk pada pembangkit tenaga listrik skala kecil antara 1 kW hingga 50 MW yang memproduksi listrik di dekat konsumen atau yang terhubung ke sebuah jaringan sistem distribusi. Kemudian islanding. Islanding sendiri adalah kondisi ketika terdapat sebagian jaringan yang dapat terus beroperasi meski terisolasi dari bagian sistem lainnya karena memiliki pembangkit dan beban sendiri. Saat islanding, pembangkit distribusi menjadi sumber energi sistem. Hingga saat ini, standar operasi jaringan kelistrikan masih menerapkan skema anti-islanding. Hal ini berarti dalam kasus hilangnya supply grid, seluruh jaringan harus ikut mati, meskipun memiliki pembangkit terdistribusi. Terdapat berbagai alasan untuk menghindari terjadinya islanding saat pembangkit terhubung ke jaringan. Kemudian standar IEEE 1547 ini mengatur interkoneksi pembangkit terdistribusi dengan grid. Kemudian di dalamnya disebutkan ada beberapa mode operasi kerja sistem dalam skenario islanding, yaitu ada 4 kondisi: mode paralel normal, mode transisi dari normal menuju islanding, dan mode reconnection dari islanding menuju kembali normal. Kemudian di sebelah kanan diperlihatkan ini adalah tabel dari IEEE 1547 yang memberikan batasan parameter tegangan dan frekuensi jika operasi islanding itu akan dilakukan. Kemudian juga ada beberapa standar kondisi pada kondisi transient peralihan. Di sini ada batasan under frekuensi, over frekuensi, under voltage, over voltage yang harus dapat clear dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, terkait dengan causal loop diagram, ini adalah diberikan seperti ini, dimulai dengan permintaan listrik yang kian hari semakin meningkat, yang akan menyebabkan peningkatan juga pada pembebanan grid. Naiknya pembebanan grid tentu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan pada grid. Semakin besar kemungkinan gangguan grid, maka akan semakin besar juga kemungkinan grid akan mati. Ditambah juga adanya jadwal-jadwal maintenance tentu akan meningkatkan frekuensi dari
grid mati. Nah, matinya grid ini akan meningkatkan keinginan dari pelanggan untuk membuat pembangkit terdistribusi sendiri. Nah, pembangkit terdistribusi yang semakin meningkat tentu akan meningkatkan usaha-usaha untuk melakukan islanding. Nah, jika islanding ini sudah dilakukan, semakin banyak islanding, maka keandalan jaringan akan semakin tinggi karena kita akan tetap menyala ketika listrik grid PLN mati. Dan ketika keandalan jaringan semakin tinggi, maka permintaan listrik akan semakin tinggi kembali. Kemudian di bagian bawah, ketika semakin banyak islanding, maka juga sebetulnya akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya gagal pemenuhan frekuensi dan tegangan sesuai dengan batasan standar. Nah, semakin tinggi kemungkinan gagal frekuensi dan tegangan ini akan semakin meningkatkan skema anti-islanding. Tapi anti-islanding ini juga merupakan satu hal yang penting untuk menjaga keamanan jaringan. Jadi semakin tinggi islanding, sebetulnya keamanan jaringan juga semakin tinggi. Karena berarti skenario-nya dibuat aman gitu ya. Dan semakin aman jaringan kelistrikan, maka tentu akan juga meningkatkan permintaan listrik. Ini adalah causal loop diagram. Kemudian dari causal loop diagram ini kita ubah menjadi stock and flow diagram gitu ya. Di sini memperlihatkan sistem dinamik bahwa ada rate dari permintaan listrik yang akan meningkatkan pembebanan grid, dan pembebanan grid ini akan meningkatkan gangguan di grid, ditambah dengan maintenance akan menyebabkan level grid mati ini akan meningkat ya. Kemudian grid mati ini akan meningkatkan tadi keinginan dari pelanggan untuk membangun pembangkit terdistribusi. Dengan adanya pembangkit terdistribusi akan menghasilkan state untuk terjadinya islanding. Nah, jika terjadinya islanding, maka kita akan bisa tetap menyala ketika grid mati, sehingga keandalan jaringan akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi keamanan jaringan ini akan flow-nya akan menjadi feedback bahwa permintaan listrik akan semakin tinggi. Di bagian islanding, di bagian bawah ini akan meningkatkan juga kemungkinan gagal terpenuhinya frekuensi dan tegangan sesuai standar, sehingga akan memunculkan state untuk anti-islanding. Nah, tapi anti-islanding ini juga sebagai satu pengamanan jaringan, sehingga keamanan jaringan akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi keamanan jaringan, maka permintaan listrik juga akan semakin tinggi. Ini kira-kira untuk flow diagram dari proses islanding dan anti-islanding menggunakan pembangkit terdistribusi. Sekian presentasi dari saya untuk tugas sistem dinamik dan pemodelan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sesuai dengan yang diinstruksikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.